seperti itu. Oke, jadi salah satu penghambat untuk mengetahui screening thalassemia atau enggak itu mungkin karena tenaga ahli dari dokter spesialisnya tadi terbatas Bu ya. Terbatas di daerah. Mungkin karena terbentur juga dengan rumah sakit tipenya itu loh. Ada tipe B, tipe C itu kan malah nggak ada ini. Oke, Bu Nafi, kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang dilakukan Popti selama ini ya. Saya pernah lihat Ibu itu ada acara di Pagora atau di Kuak gitu ya, rame-rame joget-joget gitu. Aku pernah lihat, ini teman-teman dari thalassemia fit-fit juga, semangat juga gitu. Apa aja Bu kegiatan Popti Kediri selama ini? Jadi misi utama kami itu sebenarnya kita adalah sebagai sebuah wadah ya, kita ruang komunikasi antar keluarga thalassemia. Saya masih ingat betul Mas. Jadi di 2006 saya kan sudah memastikan bahwa si anak saya yang pertama tuh sudah thalassemia mayor. Cuman karena dia dengan kondisi seperti itu waktu itu kami rujukan tuh ke Surabaya karena dia ketika usia 3 tahun atau berapa tuh saya lupa, dia sudah mulai mengalami reaksi dalam tubuhnya ketika ditransfusi. Bagaimana Bu reaksinya? Nah, waktu itu dia ada penolakan ya dalam tubuh. Kalau itu reaksi di tubuhnya itu dia gatel, kayak gatel, jadi kayak biduran. Kulitnya merah-merah gitu Bu? Iya, ruam-ruam kayak itu. Terus dia ngeluhnya gatel gitu. Terus dokter bilang, wah ini berarti sudah ada reaksi dalam tubuhnya udah mulai menolak. Itu berarti dokter apa Bu yang dokter anak di sini. Waktu itu kan saya transfusinya kan kalau nggak di Bayangkara di Gambiran ya, waktu itu. Akhirnya kan daripada nanti berkelanjutan, akhirnya dirujuk ke Sutomo waktu itu. Karena kalau di Surabaya itu ada produk darah yang bisa dipakai untuk pasien thalassemia dengan kondisi khusus seperti itu. Namanya darahnya itu kalau nggak salah was erythrocyte WE. Nah itu akhirnya mulai 2006 sampai 10 tahun berikutnya 2016 itu saya masih wiri-wari ke Surabaya. Kemudian di 2012-nya Mas, saya mulai sering bertemu dengan banyak sekali pasien di daerah Karsidenan Kediri yang di sana. Nah itu saya mulai bertanya-tanya juga ini jangan-jangan nanti di Kediri juga banyak. Saya mulai mendata aja yang bertemu dulu yang di sana. Kemudian saya kembali ke Kediri itu, saya mulai masuk ke rumah sakit mau tanya-tanya ke beberapa pasien anak, ke perawat juga, istilahnya Pak Ketok Tular. Nah dari situlah kemudian saya tergerak untuk bisa mengumpulkan teman-teman ini. Wow, jadi sebenarnya dari lubuk hati Ibu Nafi terdalam ingin membuat komunitas, sehingga kalau ada keluhan apapun kita bisa berbagi, bisa sharing ya. Betul. Karena saya sendiri menyadari Mas, wirawiri ke Surabaya itu capek. Bener banget. Sampai kemudian saya itu bikin istilah yang namanya piknik gitu loh. Makanya di status saya itu teman-teman kadang dulu sering tanya, akhirnya sekarang memahami kalau saya udah bikin status piknik lagi. Wah itu berarti ke rumah sakit pikniknya. OTW. Kalau sampai nginep namanya berarti campingnya di rumah sakit. Wah keren banget ya. Jadi kalau kita mau cek piknik aja. Tapi karena bisa dibayangkan Mas. 3 minggu sekali loh saya ke Surabaya. Harus 3 minggu sekali Bu ya? Iya, karena semenjak usia si kakak nih umur 11 kan dia ada kondisi khusus. Saya bilang thalassemia itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang mengikutinya itu loh yang bilang papa itu. Nah ini luar biasa. Makanya kalau observasi di Sutomo kan saya lebih nyaman karena di sana ada banyak sekali beberapa dokter hematologi yang mendampingi anak-anak. Nah dari situ kemudian di 2013 saya sampaikan dalam forum keluarga itu. Ini kita sama-sama menyadari bahwa ternyata mendampingi anak thalassemia itu tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya dari sisi anak-anaknya saja, finansialnya juga, nanti psikologis kita juga, di anak, di orang tua itu ternyata banyak sekali efeknya. Ternyata setelah sharing dengan teman-teman keluarga thalassemia yang waktu itu kita sepakat datang, waktu itu kebetulan di rumah saya, momennya juga lebaran kayak begini. Ada sekitar 30-an pasien kota kabupaten waktu itu berkumpul. Kita saling sharing, curhat. Nah, ternyata sama nih. Kendalanya kita sama. Kadang nggak punya sanggup ketika ke rumah sakit. Berangkatnya ke Surabaya. Enggak, waktu di Kediri. Kan teman-teman mayoritas dari Kediri. Di Gambiran, di Pare, di situ. Ada beberapa yang memang ke Sutomo, apalagi yang ke Sutomo itu lebih-lebih lagi. Wah iya benar, kita sanggupnya harus lebih kalau ke Sutomo. Belum lagi nanti anak yang masih takut dengan jarum suntik, belum lagi nun sewu ya waktu itu. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Ada anak yang trauma dengan kondisi rumah sakit yang masih kurang kondusif bagi anak-anak. Ini kita catat semua waktu itu. Akhirnya di sesi akhir di forum itu tepatnya 20 Agustus waktu itu 2013 saya tawarkan pada teman-teman keluarga.
wah ini kalau dilihat catatan kita sama. Baik. Kita sama-sama punya kendala ketika di rumah sakit, di sekolah bahkan juga begitu. Anak-anak juga masih mendapatkan bullying waktu itu. Oh, sampai ada bullying juga, Bu ya? Pasti ada. Nanti banyak catatan seperti itu. Oke, kalau masalah bullying, aku pengen tanya, Bu. Pasti orang awam ini penderita talasemia pasti menjauhi, nggak mau mendekati putra kita gitu, Bu ya. Sebenarnya talasemia bukan penyakit menular kan, Bu? Enggak menular. Iya. Enggak menular ya. Jadi masalah menjauhi dan enggak sih sebenarnya kembalinya ke pasiennya, ke penyandang talasemia, ke orang tuanya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi, bisa membangun komunikasi dengan lingkungannya. Atau mungkin edukasi ke masyarakatnya yang kurang mungkin. Nah, itu. Baik. Makanya saya kembali lagi tadi di forum tanggal 20 Agustus tadi, di forum saya tawarkan ke orang tua, bagaimana nih kalau kemudian kita istilahnya kita mendeklarasikan diri menjadi sebuah paguyuban, membentuk suatu organisasi kita bikin komunitas. Karena kalau kita punya satu bendera, pikir saya waktu itu kita kalau mungkin ada aspirasi bisa kita sampaikan pada stakeholder yang ada. Nah akhirnya teman-teman waktu itu setuju. Kemudian kita mulai proses biar lebih formal, biar lebih legal lagi, kita sampaikan ke pusat bahwa ternyata di Kediri itu nih ada data, karena dari pusat itu mensyaratkan minimal ada 10 penyandang talasemia. Minimal 10 orang untuk mendirikan di sebuah daerah. Ya, di sebuah daerah minimal 10 penderita untuk bisa mendirikan suatu organisasi POPTI tadi ya. Iya. Nah, disitulah kemudian setelah kita ajukan baru ACC dan kita dilantik untuk kepengurusan baru itu di bulan Desember pada tahun itu juga. Bulan Desember. Oke, Bu. Kalau boleh tahu POPTI ini di bawah Kementerian Kesehatan atau apa, Bu? Kalau di dalam ADART kami sih disebutkan di situ memang kita independen atau swasta berarti ya? Iya, jadi memang waktu itu ada namanya ketua POPTI kita itu namanya Pak Ruswandi. Berarti bukan di bawah naungan pemerintah, Bu ya? Baik-baik. Bukan. Ini lembaga independen nih baratnya. Iya, betul. Nah, ini makanya kita terus mencari dukungan pada masyarakat, termasuk untuk memperjuangkan hak-hak dari pasien-pasien ini, karena memang kita ini kan kalau istilahnya ke rumah sakit, kita konsumen begitu ya, kita konsumen paling setia loh. Iya, setianya gimana, Bu? Boleh diceritakan? Ya kita datang ke rumah sakit ya dengan mengambil pelayanan jasa mereka dengan keluhan yang sama. Apa? Butuh transfusi darah. Seperti itu. Kalaupun nanti ada sekali 2 kali beberapa adik-adik kami itu dapat bonusan, dalam tanda petik kami bilang begitu, ya itu kan berarti akan ada kondisi khusus yang perlu ditangani lebih lanjut di rumah sakit. Tapi artinya secara kontinu, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, 4 minggu sekali, itu pasti datang lagi ke rumah sakit lagi dan lagi untuk transfusi apa? Transfusi darah terus. Makanya disinilah salah satu misi dari POPTI sendiri. Yang pertama kita itu menjadi forum komunikasi antar keluarga. Kita juga ingin saling membantu antar keluarga pasien talasemia, kebutuhan anak-anak nih, anak di rumah sakit. Bagaimana nanti rumah sakit ini bisa terwujud sebuah rumah kedua bagi anak-anak yang semakin nyaman, kondusif, yang nyaman dan aman bagi mereka. Ibaratnya si kecil tetap happy, tetap senang meskipun ada di rumah sakit. Baik, karena kondisi happy senang ini sebagai alternatif penyembuhan juga, Bu ya, buat si kecil. Iya, feeling itu ya. Makanya kita terus memberikan dukungan terus ke rumah sakit yang menangani anak-anak. Ayo dong minta tolong nih, rumah sakit itu diwujudkan sebuah tempat yang memang rumah kedua sehingga anak-anak tuh nyaman. Nyaman bukan berarti kerasan nggak pulang-pulang tuh bukan. Tapi ketika anak-anak datang ke situ lagi, mereka enjoy. Wah, mau ketemu lagi nih sama saudara-saudara saya di rumah sakit. Nah, kayak berarti harapan para penyandang talasemia, khususnya anak-anak, tiap rumah sakit itu kalau bisa memfasilitasi tempat khusus yang buat happy. Ada tempat bermainnya, ada tempatnya, pokok bikin asik mereka ya. Iya, betul. Baik. Jadi gini Mas Firman, perlu diketahui bahwa talasemia ini kan saya bilang dan saya tegaskan bukan penyakit sebenarnya. Bukan penyakit tapi ya. Tapi kelainan iya. Ya dia ada sindrom darah itu tadi, kelainan darah. Makanya kadang si pasien ini ketika ke rumah sakit ini kan kondisinya drop nih ya. Iya, betul. HB-nya itu rata-rata di bawah 7, di bawah 8 lah. Di bawah 8 lah. Rata-rata itu di bawah 8. Malah banyak tuh yang di bawah 6 baru datang. Wah, ini malah kasihan sekali. Jangan sampai lah. Nah ini yang kita himbau terus, edukasi internal ke keluarga talasemia. Kalau mau ke rumah sakit nih tolong jangan terlalu ngedrop.